Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak dosen beserta teman-teman kelas, khususnya kelas 17F. Di sini saya akan membawakan cerita dari daerah saya, daerah Papua, khususnya distrik Kentu. Sebelum saya masuk dalam cerita daerah saya, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa aksesoris adat atau aksesoris orang Papua, khususnya distrik Kentu. Yang saya ada pegang sekarang ini namanya bunga gro. Kalau pakai bahasa saya, bunga ini biasa digunakan orang-orang tua atau orang-orang yang membawa tarian untuk memegangnya di tangan supaya tangan tidak terlihat kosong untuk melambai-lambai. Di tangan saya, di pergelangan tangan saya ini ada hiasan tangan terbuat dari kulit kayu. Kalau pakai bahasa daerah saya namanya serem. Sama kaki juga sama. Di sini yang saya gunakan rok terbuat dari kulit kayu, pakai bahasa daerah saya namanya serem. Biasanya rok ini ditemani juga dengan baju seperti rok ini, cuman karena di sini bajunya kita cari agak susah, jadi saya menggunakan rok bersamaan dengan baju hitam. Biasanya kita kalau mau bawa tarian kita menggunakan rok dengan baju singlet atau bisa juga dengan mini set. Itu kalau pakai adat orang Papua biasa goyang membawakan tarian pakai pakaiannya begitu. Untuk itu ada juga hiasan muka. Hiasan muka ini sudah digunakan dari nenek moyang kita sehingga turun menurun harus memakai hiasan muka ini. Biasa yang kayak di tangan begini biasa digunakan atau biasa mereka ukir di tifa-tifa. Itu adalah hiasan daerah atau aksesoris dari daerah Papua. Baik, sebelum itu kita akan masuk ke dalam cerita daerah saya, khususnya dari daerah Papua, distrik Kentu. Saya akan membawakan cerita dari nenek moyang saya. Mari kita masuk dalam cerita yang akan saya bawakan. Cerita tentang seekor kasuari. Pada waktu dulu, ada seorang laki-laki dan perempuan. Mereka hidup sebagai suami istri. Mereka hidup di hutan yang sangat besar tanpa adanya orang-orang lain atau tanpa adanya masyarakat lain. Mereka tidak memiliki anak satupun, atau mereka hidup hanya cuma 2 orang saja. Mereka tidak mempunyai anak, laki-laki atau perempuan. Pada saat itu si perempuan ini dia merasa ingin membuang air kecil, sehingga ia pergi ke hutan dan ia membuang air kecil. Pada saat ia membuang air kecil, air kencing atau air benihnya itu, air seninya itu tertampung di sebuah pohon yang daunnya itu bisa menampung air. Atau biasa kalau kita di orang Papua, di khususnya di Kentu, orang biasa menggunakan pohon itu pada saat meramas sagu. Mereka akan menggunakan pohon itu, dia punya daun untuk pakai dalam air sagu itu, sehingga air seninya perempuan itu tertampung pada daun. Biasanya pohon itu pakai bahasa Kentu saya disebut wot, kalau pakai bahasa Indonesia bay. Air seni perempuan itu tertampung pada bay tersebut, dan pada waktu itu datanglah seekor kasuari. Kasuari ini dia berjalan di tengah hutan yang
laki-laki itu. Jadi Kasuari ini dia sedang berjalan, dia mendapatkan air seni perempuan itu yang tertampung pada bayi, atau pakai bahasa untuk kami wot. Kasuari itu dia merasa lelah dan dia sangat kehausan, sehingga dia tidak sadarkan diri, dia meminum air seni yang ada pada wot atau bayi itu. Kasuari itu meminum air seni perempuan yang tadi, sehingga makin hari berganti perut Kasuari itu semakin mengembung. Semakin mengembung, Kasuari itu merasa ada yang beda. Sehingga pada suatu hari Kasuari itu dia mengira dia akan bertelur. Tetapi pada saat Kasuari itu dia pergi, dia mengira dia akan bertelur, ternyata dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan pada waktu itu Kasuari itu dia merasa takut dan dia merasa panik, sehingga dia lari. Dia lari meninggalkan bayi yang tadi dia lahir itu. Dia lari sehingga bayi yang tadi dia menangis sangat kencang, dan Kasuari itu merasa kasihan, sehingga seekor Kasuari itu dia kembali lagi mendekati bayi itu, dan dia bertanya, mengapa saya harus melahirkan seorang manusia? Dia bertanya, dan dia bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa membesarkan seorang anak ini. Kasuari dia berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan satu permintaan dia, dan Tuhan membuat mujizat bahwa kelenjar susu tumbuh di lehernya. Pada saat itu Kasuari dia membesarkan anak itu dari kecil, dari dia bayi sampai dia tumbuh hingga dewasa. Pada suatu hari seorang laki-laki dan perempuan yang hidup di tengah hutan itu, mereka berjalan di hutan, mereka melihat bahwa ini ada bekas kaki Kasuari, dan di belakang kaki Kasuari itu ada bekas kaki anak-anak yang mengikuti Kasuari ini. Mereka mencari tahu apa sih yang terjadi. Mereka berjalan sehingga pada suatu hari seorang laki-laki ini dia melihat bahwa Kasuari ini dia ada berjalan beserta ada seorang anak laki-laki yang mengikuti Kasuari ini. Jadi pada waktu itu laki-laki ini dia beserta istrinya datang kepada Kasuari dan meminta kepada Kasuari untuk mereka mau mengambil anak yang telah Kasuari besarkan ini menjadi anak mereka, karena mereka sudah tinggal lama, mereka tidak mempunyai seorang anak. Sehingga pada waktu itu Kasuari mengizinkan anak itu untuk hidup bersama-sama dengan suami istri yang ada di tengah hutan ini. Jadi suami istri itu membawa anak yang telah dibesarkan oleh Kasuari ini, mereka piara lagi, sehingga seekor Kasuari ini dia jalan dengan sendirinya, meninggalkan anaknya itu pada seorang suami dan istri. Pada saat waktu itu si anak laki-laki ini dapat pesan dari kedua orang tua mereka atau bapak dan mama untuk segera mencari di mana ibunya berada. Pada saat waktu itu laki-laki ini dia mencari ibunya dari ujung timur. Dia mencari, dia sampai di Danau Sentani situ. Dia memanggil ibunya. Dia memanggil ibunya di situ, tapi tidak ada seekor Kasuari pun yang bersuara. Sehingga anak laki-laki itu dia menghambur sagu-sagu di pinggir Danau Sentani. Lalu dia menanam sagu-sagu di pinggir Danau Sentani. Dia tinggalkan
distrik Kento. Pada umumnya kita sebut itu Lembah Grini. Dia berjalan lagi sampai ke Lembah Grini. Dia memanggil lagi ibunya di sini, tapi dia tidak menemukan ibunya di sini. Ada beberapa kasuari yang menyaut, tapi suaranya itu tidak sama seperti ibunya. Kasuari itu adalah memadi-memadinya. Dia tinggalkan lagi sagu-sagu di sini, atau dia mengambur lagi sagu-sagu di sini, dan dia pergi ke jalan ke ujung barat, ke Sarmi. Sampai di Sarmi, dia panggil lagi ibunya di situ. Dan pada waktu ia memanggil ibunya pun menyaut dan menjawab panggilannya. Dan ia merasa senang, ia merasa gembira, dan ia pergi untuk menemui ibunya. Dia pergi mencari ibunya, dan dia menemukan ibunya ada tertidur di sebuah bandar kayu besar, atau di sebuah pohon besar, pohon sombar. Dia menemukan ibunya ada sedang berbaring atau sedang tertidur di situ. Langsung dia memikirkan, saya hidup di rumah yang bagus, saya hidup di tempat yang sangat buruk, sangat tidak baik. Dia pergi menghampiri ibunya dan berpelukan dengan ibunya, dan dia duduk bersama ibunya. Sampai disinilah cerita tentang nenek moyang saya, khususnya dari daerah Papua, distrik Kento. Makanya kenapa di daerah Sentani ada banyak pohon-pohon sagu. Kalau di daerah Kento sini juga ada banyak pohon-pohon sagu. Itu adalah cerita-cerita dari sejarah-sejarah nenek moyang saya yang dulu. Cerita ini tidak semua orang bisa cerita. Cerita ini biasanya diceritakan oleh orang-orang yang berasal dari Kasuari saja. Baik, terima kasih untuk beberapa penyampaian yang saya sudah sampaikan. Kurang atau lebihnya saya memohon maaf, tetapi saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Di sini cerita-cerita daerah tidak semua orang bisa tahu, cukup orang-orang pesuruh-pesuruh saja yang bisa cerita. Dan ada beberapa orang tua yang masih mengingat cerita itu, sehingga mereka bisa menceritakan kembali ke kita, dan kita hanya mendapatkan tugas sehingga kita bisa membuat videonya sesuai dengan apa yang telah diceritakan oleh nenek-nenek kita atau orang-orang tua kita. Baik, terima kasih. Itu adalah cerita singkat dari asal-usul nenek moyang saya. Kurang atau lebihnya saya memohon maaf. Dan di sini saya menggunakan pakaian adat juga tidak terlalu lengkap, karena sekarang jarang sekali orang-orang membuat karya dari hasil atau dari hutan kami yang ada ini, karena zaman sekarang ini sudah modern, jadi mereka lebih memilih untuk berpakaian yang lebih modern daripada pakaian-pakaian adat dari daerah masing-masing. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat siang Bapak dosen beserta teman-teman. Kurang atau lebihnya saya atas nama Albina Wali meminta maaf, dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.